Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja edisi mingguan, yaitu diskusi mingguan ringan dan ringkas dari persembahan Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER. Dan hari ini kita akan berdiskusi dengan topik UNCO, bagaimana mengenai maintenance terapi kanker ovarium. Untuk tadi rencananya dengan Dr. Wita dan Dr. Bujo, tapi kemudian Dr. Wita berhalangan, jadi mungkin mohon izin Dr. Bujo nanti. Dr. Bujo hari ini juga narasumber gitu, saya moderator mawon. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulai, kami persilakan kepada Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Obgyn FK UNER untuk bisa memberikan sambutan. Pada Dr. Brahmana kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Singkat saja, saya menyapa seluruh partisipan, seluruh peserta. Luar biasa, setiap hari Rabu jam 10 sampai 11 login Zoom begitu ya. Jadi semakin banyak acara-acara rutin. Jadi Rabu itu jam 10 ada tanya apa saja, sore ada Asogi yang tentang onkologi tapi untuk general gynecologist ya. Nah, ini mudah-mudahan topik kali ini kelihatannya berat judulnya ya, Dr. Bujo ya, tetapi wawasan saja. Semua itu kan akan berhadapan dengan pasien. Justru si ovarium kebanyakan mungkin tidak langsung ke onkolog, mungkin langsung ke general gynecologist. Nah, artinya ketika general gynecologist itu mendapat pertanyaan, apa sih dok obatnya, memberikan informasi, initial information, informasi pertama bisa lebih jelas kepada para pasien. Mungkin itu tujuannya. Sekali lagi terima kasih Dr. Bujo, guru saya, mentor saya ini, kemudian Dr. Seto, Dr. Pandu, Dr. Firda yang telah mengawal acara ini minggu ke minggu. Jadi acara rutin ini sudah keberapa ya Dr. Seto ya? 89 begitu ya. Jadi mau ulang tahun yang kedua. Mudah-mudahan masih setia ikut acara Tanya Apa Saja. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sekali lagi kami persilakan seperti biasa. Acara ini adalah persembahan dari Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER bekerja sama dengan ID dan POGI Surabaya serta menghadirkan narasumber staf dari RSUD Dr. Sutomo dan juga Rumah Sakit Universitas Erlangga. Kepada seluruh peserta, tidak lupa bila mana ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk bisa raise hand, mungkin yang paling utama supaya bisa berdiskusi langsung dengan kedua narasumber, baik pada Dr. Pujon dan juga Dr. Brahmana, ataupun bisa meninggalkan pertanyaan melalui kolom Q&A ataupun kolom chat juga boleh, supaya nanti diskusinya juga bisa berjalan. Jadi ini acara santai, singkat, pertanyaannya juga sederhana. Terima kasih untuk persingkat waktu, mohon izin saya moderatori. Jadi hari ini adalah kita mengenai maintenance terapi kanker ovarium. Jadi mungkin betul tadi Dr. Brahmana sekiranya judulnya kok sepertinya berat, tapi sebetulnya peran sebagai Obgyn umum juga masih sangat besar. Mungkin saya persilakan dulu kepada Dr. Pujo untuk memberikan sepatah dua patah kata, gambaran sekilas bagaimana tata laksana atau terapi maintenance dari kanker ovarium mungkin yang bisa dilaksanakan oleh teman-teman sejawat yang ada di daerah. Monggo dok. Baik, terima kasih Dr. Seto. Dr. Brahmana luar biasa sudah ke 87 ya. Ya memang saya juga kaget ini topiknya berat sekali. Maintenance terapi, tapi nggak masalah. Jadi saya kira nice to know dan betul yang disampaikan Dr. Brahmana tadi bahwa mungkin saja pasien itu datang ke teman-teman SPOG umum. Jadi sampai sekarang kita tahu bahwa si ovarium ini masih, mungkin kita sering mendengar dulu ya, lady killer, jadi pembunuh wanita yang luar biasa. Ya, angka kematian kanker itu lebih tinggi, meskipun jumlah kanker terbanyak di wanita di Indonesia memang CA mami ya breast, nomor 2 CA cervix, tetapi kematian yang tertinggi itu pada CA ovarium dalam populasinya tentunya ya. Dan kita tahu semuanya CA ovarium, dan sekarang saya kira di Sutomo yang mendominasi adalah CA ovarium, operasi CA ovarium, dan antrinya sampai berbulan-bulan saya kira. Rata-rata datang pada advanced stage, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di
luar negeri ya, jadi bukan hanya di Indonesia. Kenapa? Karena memang tidak ada screeningnya belum ada, berbeda dengan kanker serviks. Kemudian deteksi dininya juga sulit ya. Nggak mungkin seorang pasien atau orang nggak ada masalah USG terus setiap bulan. Nah, yang berikutnya biasanya tidak datang ke kita dulu, biasanya datang ke tempat lain. Suara saya masih terdengar ya, Dr. Seto ya? Jelas. Ya, oke. Ya. Biasanya gejala utamanya sebetulnya abdominal discomfort. Dan biasanya larinya bukan ke kita, malah sering ke dokter penyakit dalam. Saya kira penanganannya tidak banyak berubah dari dulu, ya. Biasanya operasi, kemo, kemudian diobservasi. Tapi sekarang ada modifikasi untuk kasus-kasus yang sulit, kadang-kadang kita lakukan dulu neoadjuvan kemoterapi. Jadi tumornya dikecilkan 3 minggu, kemudian operable, dilakukan operasi. Nah, operasi ini parameternya adalah sisa tumor, jadi residual tumor. Kalau sisanya masih banyak, itu biasanya prognosisnya lebih jelek ya. Kalau bisa ya tidak ada sisa sama sekali ya. Jadi sisanya 0, tetapi tidak mudah. Kadang-kadang tidak mudah meskipun dengan kita join operasi dengan teman-teman lain, kadang-kadang sulit untuk mencapai 0. Dan setelah operasi kemo atau neoadjuvan operasi kemo, ternyata yang relapse itu banyak sekali. Recurrent relapse itu banyak sekali. Kadang-kadang kita sampai bosan ya. Dan bukan tidak mungkin diberikan beberapa seri kemo. Dan semakin sering relapse itu progression free survival-nya itu semakin pendek. Jadi bolak-balik kelihatan kumat lagi dengan beberapa parameter yang ada. Nah, di era precision medicine ini, atau individual atau personal medicine ini rupanya ya para ahli terus berjuang ya, industri juga terus berjuang mengembangkan beberapa pengobatan tujuannya untuk maintenance tadi. Jadi maintenance tujuannya apa? Supaya memperpanjang progression free survival. Yang kedua untuk mengurangi risiko diberikan kemo lagi, balik-balik diberikan kemo. Jadi maintenance terapi ini seperti itu. Dulu, zaman era saya dulu, itu setelah operasi di kemo, biasanya dikasih maintenance juga, tetapi ya dalam bentuk kemo. Kalau teman-teman mungkin ingat adalah Alkeran, ya dulu masih ada Alkeran oral, sebenarnya di kemo juga ya, alkylating agent, dengan ascaridil. Ascaridil itu sebenarnya obat cacing, tujuannya untuk meningkatkan imun respon. Mungkin ya dulu ya belum disebutkan ini sebagai imunoterapi atau targeted terapi atau apapun, tetapi rasanya dulu sudah dikenal dan biasanya diberikan sampai 2 tahun. Nah, yang sekarang ini lebih di era precision medicine ini lebih spesifik lagi obat-obatannya, cuman sayangnya harganya juga masih mungkin tidak terjangkau atau terjangkau oleh beberapa orang saja mungkin. Ini mungkin sebagai pembukaan, mungkin Dr. Brahmana mungkin bisa melanjutkan bagaimana perkembangan dari maintenance terapi pada kanker ovarium di tempat kita. Monggo, silakan. Saya kira demikian, Dr. Seto. Oke, terima kasih Dr. Pujo, matur nuwun. Mungkin Dr. Brahmana ada gambaran, masukan atau update mungkin Dok lebih tepatnya bagaimana maintenance terapi ovarium saat ini dan mungkin yang masih bisa terjangkau bisa dilaksanakan teman-teman sejawat di daerah. Monggo Dok. Oke. Yuk, ini kan kita diskusi santai ya. Kita mulai dulu, kita melihat perkembangan di dunia ya, di dunia. Jadi laporan di dunia itu dalam waktu 3 dekade, 30 tahun terakhir, itu survival penderita kanker itu meningkat kira-kira 30%. Ada yang melaporkan 35%. Bahkan data terakhir itu di Amerika, mereka 2015 sampai 2020, kematian kanker itu menurun sampai 2,5%
per tahun. Jadi 2,5% per tahun menurunnya itu ya. Jadi misalnya angka kematian 30 jadi 27,5 jadi 25 itu angka yang besar itu ya. Nah, PR-nya itu adalah kok bisa, untuk negara berkembang. Kenapa mereka bisa demikian? Ya, mereka punya imunoterapi, punya gen terapi, punya targeted terapi, entah terapi-terapi apa yang lain. Nah, ini PR itu adalah untuk negara berkembang, bagaimana kita ikut menikmati peningkatan survival pasien kanker. Oke, itu adalah sebagai pembuka bahan renungan kita bersama, begitu ya. Nah, kemudian pada kanker ovarium ini khususnya ya, saya kalau boleh izin share ya, saya dipeseni Dr. Firda untuk ada slide. Oke, saya siapkan slide, tapi ini saya cepat-cepat menyiapkan slide-nya ya. Nah, ini terlihat slide-nya, Dr. Seto? Oke, jelas dok. Oke. Si ovarium ya, kita lihat si ovarium. Nah, ini Dr. Pujo sudah di dunia itu stadium lanjut, di seluruh dunia itu sangat jarang yang stadium dini. Stadium dini itu ibaratnya rezeki kalau stadium dini itu ya. Meskipun kita tidak berharap semua, artinya mereka yang terdiagnosis stadium dini itu harus bersyukur dibanding sejawat yang lainnya yang stadiumnya lanjut begitu ya. Nah, recurrent-nya ini yang kita tidak suka. Tidak di sini, tidak di luar negeri recurrent-nya tinggi ya. Nah, kita lihat ya di sini ya, 80% pasien stadium 2, yang stadium dini kan stadium 1 ya, stadium 2 sampai 4 itu 80% loh dari recurrent ya. Jadi modal untuk menjelaskan kepada pasien yang kita hadapi secara perlahan, pelan, karena kalau bisa kaget pasien Indonesia ya, ini angka kekambuhannya 80%. Jadi mungkin tips untuk menjelaskannya adalah, Bu, kita ini kalau kanker ovarium, mungkin suaminya ya, kita ini kalau kanker ovarium itu berhadapan dengan dua hal. Bagaimana sembuh, setelah sembuh, bagaimana mendeteksi kambuh. Jadi yang kita hadapi dua, bagaimana mencapai sembuh dan bagaimana menghadapi kambuh begitu. Ya itulah kanker pada umumnya dan terutama kanker ovarium stadium lanjut, sembuh dan kambuh ya. Nah, kalau ada first relapse diikuti dengan second relapse ketiga, keempat, kelima entah bertahan sampai kapan begitu ya. Nah, itu makin pendek loh. Jadi misalnya dengan pas primary diagnosis, primary treatment, kemudian recurrent, itu oke lah misalnya 18 bulan ya, atau misalnya 2 tahun, kemudian recurrent, sembuh, diobatin, nanti recurrent kedua lebih pendek lagi jaraknya. Recurrent kedua, ketiga lebih pendek lagi, 3 ke 4 lebih pendek lagi, 5 ke 6 lebih pendek, akhirnya pendek sekali, akhirnya pasien meninggal karena kanker ovarium. Jadi inilah jeleknya kanker ovarium pada stadium lanjut ya. Semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek ya. Nah, peran operasi pada stadium lanjut itu sebetulnya kita ngomong stadium lanjut pada kali ini itu debulking ya. Debulking dengan tujuannya apa? Targetnya itu residu gross-nya pasca operasi itu 0. Makanya itu kanker ovarium itu sangat ekstensif operasinya. Kenapa? Mencapai 0 kita. Contoh, ada primary tumor 15 cm di pelvis, lengket usus, kemudian entah lengket apa lagi ya, lengket vena cava lah ibaratnya demikian. Nah itu kalau di center tersier, itu kita harus mencapai residunya 0 berusaha. Artinya apa? Kita angkat primary tumornya, kita konsul dengan joint bedah digestif, joint operasi, reseksi, sambung ulang atau kolostomi dulu ditentukan oleh digestif, lengket vena cava, kita konsul joint operasi dengan bedah vaskuler. Nah, ini sebetulnya tantangan lagi di tempat negara kita sejak 2014. Pasti tahu semua sejak 2014 begitu ya. Nah, sejak 2014 tantangan. Kenapa? Bagaimana joint operasi ini? Wong tanpa joint aja mungkin sudah harus berpikir ulang begitu ya. Ya kecuali di center tersier. Tapi memang targetnya demikian. Makanya nanti mau enggak mau, suka tidak suka, prognosis pasien kanker itu diobati di mana saja di seluruh Indonesia harus sama prognosisnya. Itu sebetulnya PR negara berkembang dibanding negara maju. Negara maju diobati di New York dengan diobati dikatakan di kota kecil, entah mana kota kecil di Amerika, ya prognosisnya sama, pengobatannya sama. Nah di kita mungkin saja yang misalnya di center tersier besar, kita bisa mencapai residunya 0 sehingga prognosisnya baik. Tapi ternyata di center yang sekunder, center primer, atau kabupaten lah, entah kabupaten di mana, saya belum mampu mencapai residu 0, ya otomatis mempengaruhi prognosis, mungkin hanya bisa biopsi, masih ada sisa, dan lain-lain. Jadi inilah pada kanker ovarium, targetnya residunya 0. Bahkan kalau ada sisa di splenektomi kita, misalnya ada sisa yang bisa dieksisi di liver, dilakukan eksisi bagian liver yang terlibat. Ya, nah
Jadi terapi untuk stadium lanjut adalah target residunya 0, lanjut kemoterapi 6 seri. Nah, ini yang didiskusikan pagi hari ini. Apa setelah kemo? Karena faktanya itu kan kambuh ya, faktanya 80% kambuh. Lalu diapakan? Pasien juga tanya, "Dok, setelah kemo ini gimana caranya mencegah kambuh?" Mereka biasanya tanya gitu setelah kita jelaskan 80% kambuh ya. Apa setelah kemo? Ya, kita jawab nanti ada kesempatan. Sekali lagi ada kesempatan ya. Diberikan maintenance terapi setelah kemo. Dengan diberikan apa? Yang tersedia saat ini ya PAP inhibitor. PAP inhibitor apa? Nanti kita lihat sekilas saja ya. Jadi begini, sel kanker itu ketika ditembak oleh sinar lah atau kemo lah, itu dia itu mabuk, pingsan begitu ya. Tapi sebagian yang pingsan itu bangkit lagi dia. Karena apa? Mampu memperbaiki DNA yang rusak sel kanker tersebut. Dengan jalan apa? Ada 2 jalur, yaitu jalur BRCA dan jalur PAP. Nah, ketika ada sel kanker yang jalur BRCA-nya ini mengalami mutasi, tidak berfungsi jalur BRCA-nya, maka hanya PAP saja yang berfungsi. Ketika diberikan PAP inhibitor, dia sangat efektif untuk mencegah sel kanker yang pingsan ini bangkit, begitu ya. Nah, ini penting gambar ini karena apa? Karena mendasari untuk maintenance harus dicekkan dulu ada tidaknya mutasi BRCA. Kalau mutasi BRCA-nya ini ada, berarti sel kankernya itu tidak bisa melakukan repair dari jalur BRCA, maka ketika jalur kanan ini diblok, sangat efektif. Kita bayangkan kalau jalur BRCA-nya ini masih functioning normal, tidak ada mutasi dan lain-lain, maka ketika blok di sini kurang efektif karena dia masih melakukan DNA repair dari sisi yang sebelah kiri. Ini yang mendasari kenapa kok harus dicek dulu untuk jalur maintenance ya, bukan kalau yang recurrent. Nah, PAP inhibitor itu ada oral, semua oral memang. Ada olaparib, niraparib, rucaparib ya. Saya kalau ada obat belakangnya IB atau AB itu serem sebetulnya. Seremnya kenapa? Serem harganya. Serem harganya. Jadi pokok kalau sudah ada obat IP terus up begitu menyeramkan untuk kita negara berkembang karena serem harganya ya, ya. Jadi ada obatnya, olaparib, niraparib, rucaparib. Yang atas ini yang paling atas sudah tersedia, sudah di-approve oleh BPOM, ada di Indonesia ya. Jadi bisa dipakai yang olaparib. Niraparib, rucaparib mungkin akan mengikuti akan di-approve oleh BPOM ya, ya. Nah, studi untuk maintenance ya. Nanti ada lagi mungkin kalian kesempatan untuk yang recurrent ya. Untuk maintenance itu ternyata kelompok yang diberikan olaparib sampai 2 tahun. Wah, ini juga serem juga. Sudah mahal, pemberiannya 2 tahun ya. Gitu ya. Jadi ini nafasnya harus panjang begitu ya. Nah, satu lagi diberikan placebo. Kemudian diamati sampai 2 tahun, dinilai. Intinya saja dari gambar ini, ternyata yang diberikan olaparib itu median progression free survival-nya 56 bulan versus 13 bulan. Artinya apa? Lebih memprolong remisi. Sekali lagi, penggunaan targeted terapi jangan menjanjikan pasien kalau dikasih obat ini sembuh, dikasih obat ini tidak sembuh. Tidak demikian mengartikannya. Intinya secara sederhana, remisinya lebih panjang pada yang diberikan olaparib. Demikian saja. Nah, ini kita lihat pada tahun kelima, 48% yang diberikan olaparib progression free pada tahun kelima, 48%. Yang tidak diberikan olaparib hanya 21% ya. Nah, ini efek-efek sampingnya ya. Kemudian siapa kandidat untuk maintenance terapi? Hanya pada CA ovarium yang ada mutasi BRCA. Kalau tidak ada mutasi BRCA, tidak efektif untuk diberikan maintenance terapi. Jadi harus dites dulu secara histopatologi atau darah ada enggak mutasi BRCA-nya. Ketika ada mutasi BRCA, ada kesempatan mendapatkan maintenance terapi. Jadi harus dicek dulu mutasi BRCA-nya. Tapi sekali lagi sayang ngetes mutasi BRCA tidak murah ya. Biayanya 10-15 juta. Ya, jadi ini tantangan lagi tersendiri. Tapi tidak apa-apa, ini nice to know, bahan untuk menjelaskan kepada pasien. Ketika kita tidak bisa memberikan pengobatan yang maksimal pada pasien, maka kita tetap wajib memberikan penjelasan yang maksimal. Ya, jadi itu mungkin message-nya. Terima kasih, Dr. Pujo. Terima kasih, Dr. Pramana. Paparan yang bagus sekali. Sekali lagi itu bukan meskipun istilahnya ya satu modalitasnya mahal, kemudian mungkin juga tidak semua tersedia ada di mana-mana, tapi paling tidak itu merupakan satu penjelasan awal pasien-pasien CA ovarium mungkin pasca operasi atau bahkan mungkin nanti bahkan sebelum operasi pun atau sebelum dirujuk pun bahwasanya gambaran terapi maintenance ke depannya demikian.
mungkin sedikit menambahkan, Dokter Seto. Silakan, Dokter Puja, silakan. Dan mungkin sebagai catatan, tidak semua kanker ovarium. Pengobatan ini tidak semua untuk semua kanker ovarium. Kita tahu mayoritas memang epitel, ya. Kemudian yang lain-lain yang non epitel. Meskipun porsinya tidak banyak. Yang epitel pun mungkin kalau nggak salah yang serus saja ya, Dr. Pramana ya. Yang serus, yang high grade serus. Yang serus, high grade serus saja yang responnya cukup bagus sampai saat ini. Ya. Saya kira itu mungkin sedikit tambahan. Jadi ya paling tidak memberikan kesempatan. Kalau memang keluarga kita yang kena, kadang-kadang ya apapun ya kita perjuangkan ya. Apapun kita perjuangkan. Monggo, Dr. Seto, kalau masih ada. Terima kasih, Dok. Nah, ini ada pertanyaan ini dari Dr. Niken. Apakah memungkinkan dilakukan profilaksis oovarektomi pada wanita yang risiko tinggi, atau misal tidak ada risiko bila sudah menopause untuk dilakukan ovarektomi? Ini sedengaran saya ini kalau nggak salah juga waktu itu sudah cerita Dr. Pungki juga pernah ini, bahwasanya di luar negeri itu bahkan sudah kayak orang terapi, istilahnya kalau sudah nggak butuh daripada nanti kena langsung ada profilaksisnya. Monggo, Dok, mungkin Dr. Pujo bisa menjelaskan dulu, Dok. Iya, ya memang BRCA1/2 ini kalau positif itu memang 50% dari yang positif itu berisiko kena kanker ovarium. Jadi yang positif tidak semuanya pasti akan menjadi kanker. 50% itu pun banyak faktor lainnya. Ya, saya nggak tahu kalau di sini, barangkali kalau di luar negeri, kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang seperti breast, kadang-kadang mereka minta diangkat saja, nggak apa-apa, nggak ada breast. Ovarium barangkali juga mungkin nanti dengan semakin majunya precision medicine, personal medicine ini ya mapping kromosom pada masing-masing orang, masing-masing individu itu akan terbaca, dan mungkin dari situ mungkin kita bisa mengambil keputusan sendiri. Tapi sekali lagi tentunya kita harus menjelaskan betul ya, bahwa chances untuk menjadi kanker pada yang positif ya itu hanya BRCA1/2 positif itu hanya 50% ya. Yang 50% mungkin nggak ada risiko. Nah, apakah itu mau diambil risiko dan tindakannya, monggo. Saya kira itu mungkin sementara Dr. Seto. Monggo, Dr. Pramana. Bang, monggo, Dok. Gimana nih surgical prophylaxis ini pada ovarium, apakah boleh atau saya memegang sampai etiknya gimana, Dok? Oke. Sekarang kita kalau begitu pertama tentang statistik dulu ya, Dr. Seto ya. Kemudian kan pasien ini tanya nih, seberapa besar sih risiko kanker ovarium pada populasi umum? Populasi umum artinya perempuan begitu ya, semua perempuan ya. Itu 30 dari 100.000. Jadi 30 dari 100.000. Nah, incidence ini akan meningkat ketika ada BRCA mutation. Ketika ada BRCA mutation bisa BRCA1, bisa BRCA2. Sangat jarang, hampir tidak ada yang BRCA1 mutation bersama BRCA2 mutation, salah satu. Ketika BRCA1 itu BRCA2 mutation in general itu incidence ovarium yang tadinya 30 per 100.000 itu menjadi 30 per 100 orang. Jadi dari 30 per 100.000 menjadi 30 per 100 orang, begitu ya. Nah, tapi jangan diartikan kemudian naik 1000 kali lipat, Dok. Ya, naik memang. Nah, BRCA mutation, kemudian kita bertanya, kalau gitu semua perempuan dites saja BRCA mutation begitu ya. Kemudian lama-lama bisa baksos BRCA mutation test begitu ya. Ya tidak demikian begitu ya. Jangan sampai ada baksos BRCA mutation test ya. Baksos angkatan ya berarti. Baksos angkatannya keren, BRCA mutation. Terus habis itu tidak demikian, karena incidence orang yang mengalami BRCA mutation itu tidak besar. Jadi incidence hereditary ovarian cancer itu hanya 10% dari keseluruhan kanker ovarium. Jadi itu angka-angka yang harus dimaknai demikian. Nah, ketika orang itu dites BRCA mutation, maka insidennya memang akan lebih besar. Disitulah peran
namanya RRBSO, Risk Reducing Bilateral Salpingo Ovarectomy, RRBSO. Dan itu ditawarkan pada mereka yang sudah childbearing atau fertilitasnya sudah selesai. Ketika ketahuan ada BRCA mutation, tetapi misalnya umurnya masih 30, anaknya 1, pakai pil KB anjurannya. Di dunia memakai pil KB, karena dengan pil KB mampu menurunkan risiko kanker ovarium. Dan sebetulnya kanker ovariumnya yang paling sering adalah high grade serous. Tadi Dr. Pujo sudah menyinggung high grade serous, dan high grade serous itu porsinya 60% dari seluruh kanker ovarium. Memang paling banyak itu high grade serous. Dan high grade serous itu sebetulnya bermulanya itu dari tuba sebetulnya. Jadi tuba itu ada namanya STIC, squamous tubal intraepithelial cancer. Jadi sudah ada lesi prakanker di tubanya. Kenapa? Dari ascending inflammation. Bisa dari endometriosis, kemudian bisa dari multiple beberapa kali infeksi dan lain-lain. Nah, jadi artinya bisa dilakukan RRBSO atau pakai pil KB. Cuman itu saja Dr. Pujo yang mampu mencegah kanker ovarium pada pasien dengan BRCA mutation positif. Tesnya sudah ada di Surabaya, sudah agak lama, 2-3 tahun ini sudah ada tesnya kok. Gitu Dr. Seto. Ya. Dok, Mas, mungkin melanjutkan satu lagi. Jadi ya. itu bahan pertimbangan, nanti mungkin Dr. Pujo bisa komen. Kadang-kadang orang usia 43 ya, misalnya 43 tahun, dia itu nyeri hebat saat haid, ya, nyeri hebat saat haid, adenomiosis, gede adenomiosisnya. Nah, ini ada Dr. Seto juga, ini dari FAIR ya. Nah, pasiennya tanya nih, saya ini kan problem utama pendarahan ya dok, ovariumnya ikut diangkat sekalian atau enggak? Ini adenomiosis besar lumayan, kira-kira 16-20 minggu begitu ya. Ovariumnya ikut diangkat atau enggak? Nah ini bahan diskusi ini, mumpung ada diskusi, mau Dr. Pujo sama Dr. Seto. Baik. Ya, memang ya adenomiosis sebetulnya penyebabnya ya ovarium, pabriknya ovarium. Ya. Cuman target organnya adalah uterus. Belum tentu di tempat lain ada. Jadi saya sering buka adenomiosisnya betul-betul luar biasa, tetapi di tempat lain bersih. Nah dalam kondisi seperti itu mungkin ya target organnya saja yang diambil, ovariumnya mungkin, tetapi masih potensial. Yang jadi masalah dilema memang apakah harus dioperasi atau diobati. Memang dilema sekali. Kalau diobati pengobatannya ya sampai menopause. Dan pengalaman pribadi saya, menopausenya orang dengan adenomiosis endometrium itu jauh lebih panjang daripada orang-orang normal, sehingga terapinya butuh cukup lama. Nah, kalau tujuannya untuk nyerinya, ya operasi saya kira merupakan satu pilihan yang terbaik. Mengenai pengambilan ovariumnya kanan kiri, tergantung. Kalau memang disertai dengan adenomiosis, sebenarnya kan endometriosis internal. Ya. Kalau eksternalnya ada, ya pabriknya ya nggak mungkin kalau dibiarkan. Kita nggak tahu karena implan endometriosis itu bisa ada di mana-mana. Bahkan di paru-paru, saya punya pasien kalau mens batuk darah. Ya. Di umbilikus kalau mens keluar darah dari umbilikusnya, jadi demikian. Itu mungkin, saya kira ada pertanyaan lagi itu Dr. Seto. Dok. Mungkin menambahkan sedikit mengenai yang adenomiosis ini, betul. Masalahnya ya satu originnya dari ovarium. Masalahnya adalah betul tadi temuannya bagus sekali tadi Dr. Pujo, bahwa dengan adenomiosis masalahnya haidnya lebih panjang, dan ini jadi pertimbangan apakah kita angkat atau tidak. Kalau memang ada fokus di tempat lain mungkin bisa jadi pertimbangan, atau kalau memang kita bisa sama kayak zero residu tadi itu, kalau bisa kita menghilangkan. Cuman masalahnya mencari implan endometriosis bisa di usus tadi, bisa bahkan di paru-paru, itu juga tidak mudah. Tapi kalau secara umum menurut saya kalau ini batasan kita biasanya 45 tahun. Ya. Jadi kalau kurang dari 45 tahun, kalau memang masih apalagi itu kita tentunya kita pertahankan. Tapi kalau kurang lebih dari 45 tahun ya biasanya kita sudah terapi, meskipun angka menopause kita di Indonesia PERMI itu sekitar angka 49 tahun, tapi itu tadi dengan wanita normal. Tapi kalau dengan riwayat itu butuh panjang, kenapa kita batasannya kita pertahankan dulu, karena kita tidak
dengan mudah untuk memberikan hormon replacement terapi, karena hormon replacement terapi atau HRT itu juga tentunya ada risiko kardiovaskular risk dan lain-lain. Jadi apalagi kalau tadi Dr. Pujo sekali lagi mengatakan usia menopausnya panjang, berarti paparan HRT-nya pun makin panjang, sehingga tidak mudah untuk kita mengangkat sedikit-sedikit. Matur nuwun, Dok, mungkin menambahkan sedikit. Boleh nambahkan, Dr. Seto ya? Ini diskusinya menarik ya. Ini makanya tadi saya beri contoh usia 43 sengaja ya, tidak 48 begitu ya. Jadi usianya 43 ya. Nah, kalau 48 ya mungkin itu. Jadi mungkin bisa kita menjelaskan ke pasien biar membaca. Ini histerektomi jelas. Cuman saya biasanya menjelaskan ke pasien kalau diangkat indung telurnya mempunyai keuntungan, betul kan? Mempunyai keuntungan terhindar dari kanker ovarium. Dan kita tidak perlu obat lagi apa-apa, misalnya demikian. Dan itu sebagai bahan pertimbangan kita, orang endometriosis itu risknya lebih tinggi untuk mendapat kanker ovarium dibanding yang tidak endometriosis. Ya. Bahkan untuk clear cell ovarian cancer, itu 75%-nya berasal dari endometriosis. Jadi kalau saya menjelaskan, saya hanya mengatakan ketika diangkat ovariumnya sekali, ada keuntungan yang didapat terhindar dari kanker ovarium. Baru kita ngomong, data mengatakan kalau ovarium diangkat usia segini. Jadi mungkin demikian, mungkin menambah modalitas insight kita menjelaskan kepada pasien. Makasih. Dok, itu Dok, ditambah untung ruginya gitu, Dok. Jadi kalau saya kata-katanya Prof. Abdul itu ya nanti pasien yang memilih, tapi kita memberikan terapi. Saya lanjutkan, ini ada beberapa pertanyaan yang masih nyambung tadi dengan pertanyaan awal tadi dari Dr. Indi, mungkin sebelum nanti ke Dr. Krisna, faktor-faktor apa yang menyebabkan BRCA mutation kan? Jadinya beberapa peserta ini teman-teman SPB jadi mikir, wah nanti jangan-jangan nanti saya semua pasien aja, atau mungkin memang di luar negeri sudah rutin, atau memang harus melalui familial tracing, misalnya seperti itu, baru dicekkan BRCA mutation, dan mungkin faktor-faktor yang menyebabkan mutasi dari BRCA ini apa saja, sehingga menambah indikasi untuk kita melakukan cek BRCA mutation. Monggo, Dok. Dr. Pujo dulu mungkin ada tambahan, Dok. Atau mungkin ya memang sudah screening saja. Kalau ini kan ya sebetulnya kalau kita diperiksa, kita di mapping kromosom, mungkin tahu saya itu bakat apa, Dr. Pramana bakat apa, Dr. Seto bakat apa. Cuman kita kan masih belum mampu. Kalau penyebabnya ya ini memang saya kira ya seperti yang disampaikan Dr. Seto tadi, bahwa mungkin ada inheritance ya, jadi yang betul-betul diturunkan. Satu hal yang sering kita, oleh karena itu care itu penting sekali. Dan care itu paling awal, paling mudah adalah anamnesis. Dengan anamnesis yang baik, itu pasien itu sudah bisa menangkap, wah dokter ini apik, dokter ini perhatian. Itu dengan menanyakan riwayat keluarga. Ya, kita kadang-kadang lupa langsung, oh ini dok, perutnya besar, sesek, ya Bu naik sana di USG. Tetapi enggak ditanya dulu, ada keluarga yang sakit, kemudian urutan keluarganya seperti apa, dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini saya kira mungkin perlu untuk lebih memudahkan lagi kita. Oh, jangan-jangan nanti ini ibu ini potensial. Jadi kalau mengenai BRCA ini orang yang bagaimana yang kena BRCA, bagaimana menghindari BRCA supaya tidak positif, rasanya itu sulit ya. Monggo, mungkin dari saya sementara itu. Oke, makasih. Monggo Dokter Pramana. Mungkin ada faktor yang bisa, mungkin ada penelitian pendahuluan gimana, monggo Dok. Jadi intinya itu BRCA itu familial ya. Paling utama adalah familial. Jadi tidak ada faktor eksternal, perannya kecil untuk merubah orang yang tidak ada mutasi kemudian jadi mutasi, tapi lebih banyak ke hereditary. Makanya digolongkan dengan hereditary cancer atau familial cancer. Dan yang kedua adalah BRCA itu BRCA mutation itu terkoneksi dengan dua kanker yang utama, payudara dan kanker ovarium. Ya. Dan BRCA-nya tidak berbeda. BRCA untuk kanker payudara dan BRCA untuk kanker ovarium sama BRCA-nya. Ya, prostat kalau nggak salah ya juga ya prostat ya Bram. Ya. Nah, kemudian kita memeriksa tes BRCA itu dua yang bisa kita tes. Kita bisa memeriksa mutasi BRCA germline itu dari darah dites. Yang kedua, kita tes somatik. Somatik itu spesimen tumornya itu yang dipatologi itu yang diperiksa itu.
dengan ada tidaknya BRCA. Ya. Nah, siapa orang yang dites BRCA? Bukan semua pasien dites BRCA ya. Jadi kalau ada indikasi kita teskan BRCA, itu ada kriterianya indikasi. Misalnya ada saudaranya, 2 saudaranya, 1 di atas, kemudian 1 yang sama-sama CA payudara atau CA ovarium, ya indikasi tes misalnya. Nanti bisa di googling sendiri itu, ada beberapa indikasi tes. Kemudian ada saudaranya yang CA payudara laki-laki misalnya begitu ya. Jadi ada kriteria-kriterianya dan CA ovarium. Jadi ada kriteria tertentu kapan saya perlu tes BRCA. Jadi bukan saat ini BRCA itu menjadi screening seperti mamografi dan pap smear. Bukan demikian. Karena insidennya bukan kemudian 90% BRCA mutasinya positif dan lain-lain. Jadi mungkin demikian Dr. Seto, sementara ini sambil nunggu diskusi lagi. Oke, terima kasih dok. Biasa jadi pertanyaan menarik itu Dr. Seto. Oke. Deteksi dini, saya kira ini teman-teman mungkin penting untuk deteksi dini apa yang bisa dilakukan oleh kami SPOK di daerah. Oke, monggo dok. Ya. Bagus sekali. Biasanya pasien setelah operasi di kemo 6 seri bisa saja mungkin kontrol atau kita kalau misalnya dia jauh kita minta kontrol di teman-teman SPOK di daerah, operasinya mungkin di Surabaya atau di kota di rumah sakit tersier. Ada beberapa sih parameter fisik sebetulnya bisa kita lihat ya, keluhannya. Dari keluhan, dari berat badan itu hal yang sepele itu. Berat badan kok terus menurun. Kemudian dari inspeksi palpasi perutnya kok tambah membesar, ada asites dan sebagainya. Itu juga sebagai parameter awal ya. Kalau sudah dilakukan HBSO, bisa juga sih kita melakukan pemeriksaan khusus ginekologi dengan PT atau RT, tetapi biasanya kalau ada pertumbuhan pada stam itu mungkin bisa terasa, tetapi kalau tidak ya agak sulit. Kemudian USG saya kira bisa membantu kalau ada massa baru, ada cairan asites dan sebagainya. Kemudian parameter laboratoris ya, kalau dia tadinya ada CA125, ada baiknya mungkin ya dari kita yang misalnya melakukan operasi itu juga memberikan data, atau datanya kita sampaikan ke pasien, data lab, data PA, ini jangan dihilangkan Bu, ditaruh di map khusus. Pada saat Ibu periksa dimanapun juga, ini serahkan semua datanya, sehingga dari situ terlihat kalau misalnya ada CA125 terakhir berapa, setelah di kemo berapa, kemudian sekarang diperiksa kok meningkat. Nah ini ada kemungkinan peningkatan artinya ada kemungkinan recurrent. Kalau yang canggih, pasien-pasien yang canggih mungkin bisa minta PET scan, minta MRI dan sebagainya. Tetapi untuk teman-teman saya kira yang simpel-simpel saja, mungkin dengan anamnesis, pemeriksaan fisik diagnosis biasa, kalau memungkinkan dilakukan pemeriksaan dalam, USG, kemudian marker-marker yang mungkin terkait. Dan jangan lupa data hasil PA, itu pasien itu sejak awal kita wanti-wanti, ini disimpan di tempat khusus, kemanapun dibawa, setiap dokternya baru ditunjukkan kepada mereka. Saya kira itu mungkin Dr. Seto. Mungkin ada tambahan dok deteksi dini, atau mungkin ada tambahan tadi imaging apa bisa, atau selain tumor marker gimana dok? Oke, saya berikan ilustrasi ya untuk memancing wawasan atau komen ya. Oke, kita ketemu sama pasien ya, misalnya pasien ini kan kita dalam satu menit pertama anamnesis itu harus profiling pasien, itu our job, profiling dalam segi apapun. Dalam segi emosional pasien, dalam segi edukasi pasien, dalam segi wawasan pasien, dan lain-lain. Termasuk, ini ternyata pasiennya highly educated, misalnya ya. Highly educated, kemudian high social economy, misalnya. Kemudian pasiennya tanya nih, dok, ini kan sudah di pap smear, ini misalnya habis pap smear, kan sudah di pap smear. Nah, untuk ngecek ovarium bagaimana, dok? Oke, kalau kita melakukan USG transvaginal, pada pasien ini yang untuk check up dia datang. Ketika kita melakukan TVS, transvaginal sonografi, dan kemudian hasilnya normal, pasien kemudian kan tanya nih, dok gimana hasilnya?
Jawaban saya sederhana. Saat ini normal, saya bilang gitu. Ada kata-kata saat ininya. Saya tidak pernah bilang normal. Pas saya pancing begitu pasien. Saat ini normal. Pasien tanya lagi, Dok, kenapa kok saat ini? Ya, saya memang tidak bisa memprediksi saat depan. Saya bilang gitu. Nah itu jadi harus hati-hati nih pada si ovarium ya. Saya tidak bisa memprediksi. Loh kok gitu, Dok? Ya karena perubahan kanker ovarium dari normal sampai kemudian jadi kanker, nggak ada yang pernah tahu kita berlangsung dalam berapa lama. Mau 6 bulan kah? Mau 1 tahun kah? Nggak ada yang tahu. Jadi saya maksimal saat ini normal, Bu. Saya bilang begitu. Akhirnya mesti ketawa terus tanya lagi dia. Oh, saat ini normal ya. Memang ya. Nah, kemudian pasiennya pinter tanya lagi. Dok, kalau gitu saya misalnya USG tiap bulan pasti ketahuan dini ya, Dok ya. Wah, kalau USG tiap bulan ya pasti ketahuan dini ya. Tiap bulan loh, maksudnya ekstrim tiap bulan begitu ya. Ini bagus ini memancing diskusi, memancing pemikiran kita ya. Saya bilang, wah kalau tiap bulan, apalagi tiap minggu, ya pasti ketahuan kalau stadium dini, kalau misalnya saya ovarium. Tapi kan screening bukan demikian. Screening kan nanti efektif dan efisien, begitu ya. Nah, kemudian pasien memutuskan akhirnya, kalau gitu saya kontrol untuk ovarium saya tiap 6 bulan saja, Dok. Gitu. Ya itu terserah. Nah ini artinya hanya ilustrasi saja. Tidak ada. Intinya jawaban sederhana, sampai saat ini tidak ada screening yang efektif untuk si ovarium. Nah, kecuali yang high risk, misalnya sudah dites BRCA dan lain-lain, oke, dicek setiap 6 bulan. Atau kalau populasi umum mau mengikuti itu, ya monggo saja cek USG transvaginal sonografi tiap 6 bulan. Tapi bukan anjuran kita loh ya, bukan anjuran kita, tidak ada anjuran screening seperti demikian. Jadi intinya apa tanda dininya? Salah satu adalah kalau ada abdominal discomfort yang kronis, yaitu harus dicek betul-betul, tidak boleh lolos kita kalau ada CA ovarium. Ya, ini sekedar nambah wawasan, mungkin kita modal diskusi dalam kemungkinan Dokter Pramana yang dimaksud pasien ini sudah dilakukan operasi, dikirim. Nah, teman-teman ini mengetahui screening mungkin. Ini sepertinya kok recurrent terus dirujuk lagi, kira-kira seperti itu. Jadi begini tipsnya ya. Tipsnya kalau untuk yang kasus recurrency, jadi ketika sudah sembuh, sudah diobati, ini kita ngomong advanced stage ya, karena recurrent. Kalau early stage angka recurrence-nya rendah. Kalau advanced stage tinggi, bagaimana recurrent-nya? Satu, jangan lupa loh, kalau diagnosis fisik itu kita sering lupa. Pasien CA cervix langsung litotomi, kemudian dicek, masukkan spekulum, lupa supraklavikulanya bendol besar begitu ya, bendol besar. Nah, kalau di Belanda itu diagnosis fisik semua diraba-raba semua begitu ya, di luar negeri diraba-raba. Jadi jangan lupa diagnosis fisik, jangan keburu USG, jangan keburu VT ya. Kemudian yang kedua, tumor marker. Apa peran tumor marker dalam recurrency? Tumor marker itu hanya bisa dipakai mendeteksi recurrency ketika preoperatif nilainya highly elevated, nilainya tidak normal dan sangat tinggi. Kita berikan ilustrasi. Ada pasien A, sebelum ovarium, dicek CA125-nya 700. Kemudian kita lakukan operasi, bersih, residunya 0, CA125 pasca operasi 20. Oke, ini kasus pertama. Kasus kedua, CA ovarium dicek preoperatif, CA125-nya 40. Pasca operasi 30. Dioperasi dua-duanya, sama-sama PA-nya ganas. Nah, pada yang pertama yang tadi preoperatifnya 700, kemudian jadi 20, itu CA125 bisa dipakai menjadi parameter recurrency. Pada yang B, ketika dia ganas CA125 pun tidak terlalu tinggi, misalnya hanya 40 dari normal 35, tidak bisa dipakai lagi CA125 menjadi patokan recurrency. Karena faktanya yang pertama, tidak semua kanker ovarium memproduksi CA125, bahkan yang epitel tidak semua yang epitelial CA125-nya naik. Yang kedua juga, ini secara umum, bahwa 50% CA ovarium stadium dini, 50% CA125-nya juga normal begitu. Jadi intinya both combine antara tumor marker, diagnosis fisik, imaging itu dikombinasi semua. Jadi mungkin begitu, Dr. Pujo. Ya, masih. Oke, terima kasih Dr. Pramana. Mungkin ini ada pertanyaan dari Dr. Joko ini.
Joko Mulyono sama Pak Dok, apakah salpingektomi bilateral atau tubektomi akan signifikan sekali dalam mencegah ovarium untuk masuk residu tumor yang diizinkan bila ada di beberapa lokasi? Apakah yang dimaksud total akumulasi dari semua lokasi tersebut atau residu per lokasi? Temuan. Gimana ini menilainya residu ini, Dok? Temuan. Ya, yang pertama mengenai pengambilan salving. Jadi nomenklatur ovarium sebetulnya kalau nggak salah sudah CA, tuba, ovarium, dan peritoneum. Jadi tiga itu menjadi satu nomenklatur. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Brahmana bahwa asal mulanya serous cancer ya, yang tipe epitel serous itu mayoritas memang dari tuba, dan itu cukup banyak. Jadi kalau tubanya diambil itu saya kira juga mencegah, mengurangi. Tetapi ya sekali lagi bukan nggak ada apa-apa tiba-tiba tubanya terus diambil semuanya, ya nggak benar. Tapi pada saat ada kesempatan, katakanlah kita steril, wasanya sudah cukup, tidak punya anak, kita mau melakukan sterilisasi, nggak ada salahnya kita mengambil itu. Yang penting harus dijelaskan betul bahwa ya kita pernah ada kasus saya kira baru-baru ini, tetapi itu karena masalah komunikasi. Intinya bahwa why not pada saat yang bersamaan untuk mengurangi risiko kita melakukan tindakan itu pada saat itu sudah tidak dibutuhkan. Artinya sama sekali sudah tidak dibutuhkan. Nah, kalau masalah residu saat operasi itu ya memang di mana ada beberapa tempat. Jadi kalau nggak salah ukurannya 1 cm, kalau di atas 1 cm itu high risk. Jadi kita membedakan nanti pasca operasi. Ini yang high risk, yang low risk. Yang low risk itu betul-betul residunya zero di semua tempat. Bukan di sini zero, semuanya zero. Kalau misalnya ada di usus saja 5 cm, hilang-hilangnya bersih, itu tetap bukan zero namanya. Jadi yang zero itu betul-betul di semua tempat zero. Nah, itu yang disebut low risk, dan memang prognosisnya dengan maintenance pun yang low risk itu jauh lebih bagus daripada yang high risk. Jadi high risk ini memang prognosis yang betul-betul signifikan bahwa risiko recurrent, risiko relapse itu jauh lebih besar pada yang residunya masih cukup besar. Saya kira itu mungkin. Monggo Dr. Brahmana. Ada tambahan, Dok? Gimana salpingektomi bilateral? Tadi pertanyaannya tentang apa? Tubal sterilization ya, salpingektomi. Jadi begini. Untuk si ovarium, ini kita ngomong tentang epitelial ya. Si ovarium itu kan ada germ sel usia muda, itu tidak termasuk diskusi ini ya, tidak termasuk tuba dan lain-lain, enggak. Beda, usia di bawah 30. Kalau di atas 30 mostly adalah epitelial 90%. Nah, itu yang kita diskusikan. Nah, satu, steril itu misalnya tubal sterilization bisa enggak mencegah si ovarium? Bisa. Mendata mengatakan tubal sterilization only itu menurunkan risk epithelial ovarian cancer sampai 30%. Yang kedua, salpingektomi, jadi bukan sterilisasi, salpingektomi, fimbrinya ikut diambil, itu menurunkan risiko kanker ovarium sampai 65%, sampai 65%. Jadi itu adalah data. Nah, pertimbangannya adalah begini, aplikasi klinisnya. Ketika kita itu mau, misalnya operasi miom, mau histrektomi, dan mau meninggalkan adnexa untuk fungsi hormonal, maka sebetulnya ketika kita meninggalkan adnexa, tujuan kita kan meninggalkan pabrik estrogennya sebetulnya, ya kan? Tidak meninggalkan tubanya. Nah, tubanya diambil saja. Itu adalah message aplikasi klinisnya. Jadi kalau kita histrektomi, meninggalkan adnexa untuk hormon, ovariumnya saja yang ditinggal, tubanya ikut diambil. Paling tidak menurunkan risiko kanker ovarium sampai 65% pada pasien tersebut. Yaitu aplikasi klinisnya. Ya. Nah, kemudian kalau yang residu tadi sudah dijawab Dr. Pujo, operasi kita itu ekstensif loh. Bahkan sampai peritoneal stripping. Jadi misalnya bersih, kemudian ada nodul-nodul di peritoneum, itu di stripping loh, peritoneumnya dikelentein. Jadi kenapa? Tujuannya mencapai goal residunya itu zero. Karena kalau goalnya residunya zero itu
pasiennya prognosisnya sangat-sangat lebih bagus dibanding yang gross-nya masih sisa. Bahkan kalau gross itu residunya 10 cm versus 25 cm, prognosisnya tidak berbeda, prognosisnya sama saja. Makanya kalau kita lakukan operasi, ketika itu lengket semua dan lain-lain, kita bahkan cukup biopsi saja, kemudian baru di kemoterapi, ya. Kemudian setelah nanti baru secondary cytoreductive surgery. Mungkin itu tambahannya, Dr. Seto, Mas. Masih dok, ini ada pertanyaan dari Dokter Niken lagi nih. Ini balik lagi mengenai gen BRCA. Jadi cek BRCA 1 atau 2 itu sudah dikerjakan. Apakah ada tertentu waktunya? Apakah hari haidnya atau yang lain? Karena saya sendiri nggak tahu saya. Jadi dan pada usia mama juga apakah gen BRCA 1-2-nya plus meskipun di ovarium tidak ada lesi, apa juga bisa kita kerjakan. Selanjutnya juga pada anak perempuan dari pasien ovarium, jadi turunan ini ada familialnya dengan BRCA yang positif. Bagaimana screening yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya ovarium? Apakah juga langsung dicek saja semua anak dari penderita ovarium atau bagaimana? Monggo dok. Dokter Pujo mungkin ada masukan dok. Ya, tadi sudah ada dijelaskan. Ada 2 pemeriksaan ya, dari darah dan pemeriksaan dari tumor kalau kita sedang operasi. Ya, kalau yang curiga seperti itu, jadi kapanpun saya kira bisa dicek karena sejak awal mestinya sudah ketahuan bahwa ada mutasi dari sel BRCA pada orang-orang yang memang sudah familial seperti itu. Kemungkinan ada. Jadi saya kira nggak ada salahnya kapanpun dilakukan pemeriksaan. Jadi nggak ada kaitannya dengan menstruasi dan sebagainya. Mungkin saya lebih sering yang pertanyaan dari Dr. Handi ya. Apakah ada perbedaan tujuan operasi kanker ovarium stadium dini dan stadium lanjut? Ini menarik ya. Jadi pada stadium dini, kalau betul-betul stadium 1, itu tidak diperlukan kemoterapi. Di kemoterapi kita tahu sendiri bahwa sistemik ya, kemudian pasti banyak efek sampingnya, dan belum tentu aman-aman banget ya kemoterapi, radiasi dan sebagainya. Kalau operasi pun juga nggak aman-aman banget kalau kena yang macam-macam. Jadi tidak ada yang aman sebetulnya pengobatan. Nah kalau kita bisa melakukan modalitas pengobatan yang minimal dengan hasil yang maksimal, kenapa tidak? Nah oleh karena itu pada stadium dini itu semuanya dilihat sampai kelenjar di atas ya, sampai ke marah aorta dan sebagainya. Kalau itu negatif betul dan betul-betul stadium 1, dia nggak perlu diberikan pengobatan apa-apa. Nah pada yang stadium lanjut, nah ini sebetulnya yang ideal ya semuanya didedeli, tetapi untuk nyampe ke situ saja kadang-kadang setengah mati ya. Jadi kadang-kadang bisa saja hanya biopsi saja dilanjutkan dengan kemoterapi neoadjuvan kemudian dibuka lagi ya. Bisa juga terpaksa kita meninggalkan sebagian dan dicatat di situ dengan catatan bahwa ini high risk ya, high risk tentu perlakuannya berbeda dan kita bisa menjelaskan ke pasien kemungkinannya dan sebagainya. Sedapat mungkin yang disampaikan seperti Dr. Brahmana tadi, ya sebersih mungkin. Tetapi kadang-kadang tidak semudah itu pada saat dilakukan operasi dan perlu dicatat lagi banyak sekali pasien-pasien ovarium itu yang usianya juga usia tua, jadi faktor-faktor kondisi ibu pasien dan sebagainya itu tentu menjadi perhatian ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, monggo. Iya, mungkin Dokter Brahmana, tujuan stadium dini dan stadium lanjut kalau operasi itu apa? Oke. Sambil saya coba macam PowerPoint begitu ya untuk bahan diskusi mengenai ini. Tapi PowerPoint-nya jangan pendek, tapi coba kita merenungkan ya. Jadi begini, peran operasi pada stadium dini itu adalah menentukan stadium seakurat mungkin. Ilustrasi, pasien datang malam-malam, kemudian mungkin torsi begitu ya, dilakukan SOD.
kemudian hasilnya disgerminoma. SOD saja, disgerminoma hasilnya. Datang ke kita. What's next? Bingung kita. Kenapa bingung? Karena kita menentukan stadiumnya. Stadium berapa ini? Tidak bisa ditentukan stadiumnya. Kenapa? Loh, saya nggak tahu lymph node-nya, saya nggak tahu momentumnya, bagaimana saya menentukan stadium? Nah, kemudian kita balik berpikir, yuk kalau gitu langsung kemo saja. Loh, kenapa kok langsung kemo? Karena disgerminoma stadium 1A itu tanpa perlu kemo. Pasien ada kesempatan terhindar dari kemo. Buat apa langsung di kemo? Sakno loh pasien, tidak gampang loh kemo dengan segala long term efeknya. Nah, pada kondisi begini, maka itu menggambarkan stadium, penentuan stadium alias nama operasinya surgical staging sangat penting. Kita saat misalnya well plan operasi memang sejak awal dugaan si ovarium, kita akan melakukan ovarektomi, limfadenektomi sampai para aorta hanya untuk membuktikan betul-betul stadiumnya 1A. Ketika dia itu semua node-nya negatif semua hanya di ovarium, maka ketika 1A pasien bisa terhindar dari kemo. Nah, kalau tadi kasus tadi hanya SOD saja, bingung kita. Wes cenderung kemo aja, yo sakno sebetulnya pasiennya bisa terhindar dari kemo. Jadi artinya apa? Stadium dini, judul operasinya surgical staging, karena tujuan utama menentukan stadium secara akurat. Kemudian yang bertanya, lu enggak penting ya gross residu 0. Ya kalau stadium dini sampai gross residunya enggak bisa 0 ya nemen. Stadium dini kan, ya itu pola pikir kita ya, pola pikir kita ya. Nah, kalau stadium lanjut, tujuannya bukan menentukan stadium. Sudah kelihatan mata, nempel usus, nempel dungkul-dungkulnya luas, dan sebagainya, ya stadium lanjut. Goalnya apa? Goalnya adalah mencapai gross residu 0. Karena kalau gross residunya 0, prognosisnya bagus. Itulah peran operasi pada stadium dini dan stadium lanjut. Stadium dini menentukan stadium yang akurat untuk mengukur takaran yang pas, pasien ini perlu kemo atau tidak. Stadium lanjut mencapai gross residu 0. Mungkin itu keterangannya, Dr. Seto. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dok. Sangat-sangat jelas sekali. Jadi ada tujuannya. Jadi yang pertama seperti mungkin menghindarkan pasien dari kemo karena konsekuensi kemo, efek samping dan lain-lain sangat banyak dan berat konsekuensinya untuk pasien. Tapi yang kedua, kalau memang sudah stadium lanjut ya seminimal residunya yang tadi hubungannya dengan survival rate-nya itu ya, karena semakin sering relapse ya nanti prognosisnya semakin jelek, semakin pendek frekuensinya dan lain-lain. Mungkin silakan bila mana ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada mungkin monggo kepada saya persilakan bisa untuk memberikan ringkasan atau pesan terhadap sejawat-sejawat yang ada di daerah mungkin masing-masing Dok tentang bagaimana menghadapi maintenance terapi pasien ovarium baik sebelum rujuk ataupun setelah mendapatkan rujukan balik pasca operasi. Mungkin Dr. Pujo mungkin ada saran dan pesan untuk teman-teman sejawat di daerah. Dok. Iya, baik, terima kasih. Ya. Saya kira ovarium masih tetap ya permasalahannya bahwa sulit. Intinya mungkin kita juga bisa berkomunikasi, bisa menjelaskan salah satu gejala awal, gejala yang paling dini itulah adalah abdominal discomfort. Kalau ada seperti itu, mungkin kita minta aja barangkali sejawat yang lain sekali-sekali mau dikonsulkan ke kita atau dilakukan USG. Ya, dari situ pasti akan ketahuan sehingga kita bisa menangkap pada yang stadium dini. Kalau berharap untuk screening rutin dilakukan USG rasanya kok masih tidak mungkin ya. Ya. Kemudian memotivasi pasien, kadang-kadang merujuk pasien itu nggak gampang. Tapi sering yang terjadi, akhirnya pasien mau dirujuk pada kondisi yang sudah semakin jelek. Fakta yang ada seperti itu. Saya nggak ngerti, karena masalah di pasien atau kita sendiri yang tidak bisa memberikan motivasi dengan baik. Di kasus obstetri aja, kita lihat preeklamsi, tulisannya sudah dirujuk menolak, dan pada akhirnya pada waktu nggak karu-karuan, dirujuk yang mau. Dan mau sudah dalam kondisi ya nggak karu-karuan. Nah ini mungkin bagaimana kita bisa menjelaskan ke pasien, ada gambar kita tunjukkan dan sebagainya. Kemudian kita juga mungkin minta bantuan ya. Ada pasien yang nggak mungkin kontrol di tempat kita karena jauh atau sebagaimana mungkin. Monggo kalau misalnya ada masalah di telepon, saya kira Dokter Bhavana, seluruh teman-teman di bidang apapun, bukan hanya di onko, kita siap untuk menerima komunikasi, kontak, ya, kita sharing.
bukan karena kita lebih pintar, karena kita mungkin lebih banyak aja melakukan, kita lebih dikasih kesempatan, diberikan pengalaman lebih banyak, itu saja, bukan lebih pintar. Jadi monggo silakan kalau misalnya tidak usah segan-segan, ditanyakan saja kira-kira bagaimana dan sebagainya. Saya kira itu komunikasi ini penting ya. Saya selalu ingat apa yang disampaikan Dr. Bramana, bahwa nggak ada dokter yang paling jago, tetapi yang ada itu tim yang paling baik. Dengan teman-teman dari daerah yang praktek di daerah itu pun juga sebagai tim, ya, sebagai tim. In case durante operasi ada apa-apa, monggo setiap saat, jam berapapun, kalau itu emergency, kita siaplah menemani, bukan berarti membantu, menemani paling tidak, menemani mental dan moral teman-teman, karena kita tahu kalau sudah blunder itu kadang-kadang mikir aja sudah nggak bisa. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, Dr. Seto. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Pujo. Wejangannya, monggo Dr. Bramana singkat mengenai pesan untuk hari ini. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama ini berdasarkan pengalaman ya, pengalaman di center tersier ya. Jadi mungkin saya yakin tidak mungkin semua bisa sama dengan center tersier, kelengkapannya lain, timnya lain dan lain-lain. Nah, beberapa pasien itu yang operasi untuk tumor ovarium itu ada yang kontrol tanpa PA itu ya. Jadi mungkin nggak tahu, tanpa PA itu artinya mungkin tidak terperiksakan atau mungkin belum sempat ketemu dengan dokternya. Nah, ini nitip pesan saja, kalau kita melakukan operasi mungkin di daerah, yakinkan pasiennya kontrol lagi. Ya mungkin ada beberapa pasien yang memang compliance-nya jelek, tetapi kita indus pasien itu untuk kontrol, ketika mengetahui hasilnya CA, segera dirujuk, indus memberikan semangat untuk dirujuk. Mungkin itu aja, karena ada beberapa yang tanpa hasil PA kadang-kadang kita kesulitan begitu ya untuk menentukan terapi lanjutannya. Nah, yang kedua, kita itu meskipun tidak bisa memberikan pengobatan maksimal, harus menjelaskan secara maksimal. Nah, untuk menjelaskan secara maksimal, kita harus tahu pengetahuan secara maksimal. Jadi, menurut saya harus update ilmu terus. Dan yang kedua, bahwa memang di luar negeri si ovarium itu centralized memang pengobatannya. Tujuannya apa? Ya gara-gara mencapai gross residue 0 itu sebetulnya yang paling utama itu. Dan mencapai gross residue 0 itu teamwork-nya lumayan begitu ya. Di kita di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu kadang kita itu dipasang operasi, saya sama Dr. Pujo dan tim-tim yang lain, Dr. Wita, Dr. Hari, Dr. Pungki, itu membaca rencana operasinya itu tulisannya join urologi, join bedah digestif, join vaskuler, join bedah plastik. Ini berapa jam operasinya itu ya. Jadi kadang-kadang ya untuk mencapai R-nya 0 ya. Jadi menurut saya, satu, profiling dini, deteksi dini sebisa mungkin meskipun si ovarium tidak ada screeningnya, kemudian ya lakukan apa yang menjadi standar. Kalau memakai PA, PA-nya harus di tracing, kemudian segera diberikan rujukan dini. Mungkin demikian saja, Dr. Seto. Saya apresiasi. Satu, Dr. Seto. Saya tertarik dengan profiling ini. Profiling ini penting sekali ya, supaya kita tahu, termasuk potensi orang mengikis, ini potensial bermasalah ya. Tapi bukan untuk tujuan yang negatif ya. Jadi di profile nek suke CJ ya. Nggak boleh itu. Nah, BPJS langsung melengos, jangan. Kita di profesi ini, apalagi di profesi kedokteran, kita harus adil. Ya, salah satu sifat profesi itu adalah adil ke semua orang. Jadi tidak membeda-bedakan itu. Tetapi profiling perlu, dan itu lama-lama akan feeling kita bisa merasakan. Ini hati-hati betul ini. Ya. Saya kira itu mungkin Dr. Seto. Yang paling penting itu profiling. Ini di pelayanan sebelumnya ada ketidakpuasan atau tidak, sehingga kita bisa meredakan. Itu yang paling penting itu sebetulnya ini ya. Jadi sebelumnya ini dia ada mengandung tidak puas atau ke kita itu gara-gara ingin konfirmasi. Nah itu kita harus memprofiling. Nama pasien rujukan ya, betul. Pindah dari dokter satu ke dokter lain, hati-hati. Kalau saya sama Dokter Pujo sudah biasa kalau pindah itu, mesti kita infokan duluan. Itu nanti pasien gini, saling pindah biasanya. Terima kasih.
Oke, terima kasih sekali lagi pada kedua narasumber hari ini. Mungkin kalau saya singkat tadi, sekali lagi dari pesan dari Dr. Pujo, jadi self-harm ini merupakan suatu lady killer, di mana gejalanya tidak jelas, yang paling awal hanya abdomen discomfort dengan meskipun modalitas terapinya macam-macam, operasi, kemo, neoadjuvan, tapi biasanya semakin sering relapse ya, survival-nya akan semakin turun. Jadi maintenance terapi masalahnya tidak semua self-harm, hanya yang high grade serous mungkin yang respon yang paling bagus. Dari Dr. Brahmana, faktanya di luar negeri juga survival-nya meningkat sampai 35%, turun 2,5% per tahun. Hanya saja nanti rekoneksinya tinggi, jadi tantangannya dua hal, bagaimana supaya sembuh dan menghadapi kekambuhan. Itu yang harus diceritakan ke pasien maupun keluarga. Dan modalitasnya saat ini masih dengan PRP inhibitor, dengan olaparib dan lawan, tapi masalahnya masih mahal. Apapun judulnya, hari ini bahwasanya ini suatu pengetahuan yang nice to know untuk pasien sebelum dirujuk maupun pasca operasi bagi sejawat-sejawat yang ada di daerah. Seperti kata Dr. Pujo tadi, kita dengan anamnesis yang baik saja merupakan salah satu bentuk care yang sangat bagus dari dokter ke pasien. Terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber, Dr. Pujo, Dr. Brahmana yang sudah mengisi Tanya Apa Saja minggu ini. Kita hadir kembali pada acara minggu depan. Dan tidak lupa untuk sekali lagi mengundang seluruh peserta pada acara nasional offline scientific meeting, jadi fully offline scientific meeting kita, persembahan dari Departemen Obgyn FK UNER, RSUD Dr. Sutomo dan RSUA, yaitu OASIS atau Obstetric Gynecology Applied Science of Surabaya. Jadi merupakan acara rutin tahunan, dan khusus tahun ini kita adakan secara offline karena harapannya kita bisa hybrid kembali, kita ketemu secara fisik, bercengkerama sekaligus reuni. Kami persilakan kepada seluruh sejawat untuk bisa mendaftar dari link-link atau kontak person yang ada. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Pujo. Terima kasih Dr. Pujo, Dr. Cito, Dr. Firda, ya, partisipan semua.